Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan take heed of yourself. Waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom, hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya kan saya beri nama Corona Academy, bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan di antara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka. Cuma gereja katanya. Aduh, sedih sekali saya dengar itu, saudara. Sebab kita ingat John Kane, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan ya bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar. Lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan. Tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright. Selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan. Dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih. Dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang nih hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah, tidak gampang putus. Ya, saudara kita memerlukan keteguhan hati, kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi bersama kami dalam ibadah online bersama GBI Rock Sumbawa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh datang beribadah bersekutu dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu membawa segala yang baik, segala pujian, hormat, biarlah segala apa yang kami persembahkan boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami dengan sukacita. Amin.
Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah,
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Yang dirindukan Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Dia, datang menyembah kepada Dia. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, oleh karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu buat umat-Mu Tuhan, sampai hari ini terus Engkau perlengkapi umat-Mu dengan kuasa firman-Mu. Biar setiap orang yang mendengar kuasa-Mu, firman-Mu Tuhan, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik, pada saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan membawa umat-Nya untuk ditinggikan, untuk dimuliakan. Haleluya. Bulan ini kita bersama-sama belajar tentang promosi, ya. Promosi, setiap orang hasil dari promosi. Barang yang kita pakai, ya, impian yang kita pakai, semua adalah hasil dari promosi dan kita bisa membeli. Ya, Tuhan, semua yang disediakan oleh Tuhan adalah anugerah buat kita. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, apa itu arti promosi? Ya, yaitu untuk menawarkan sesuatu dan supaya dinikmati, dibeli, dan untuk sesuatu yang besar yang akan dinikmati semua orang, dipakai semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mempertimbangkan, memajukan, menaikkan segala sesuatu. Hidup kita juga demikian, sebagai orang percaya bahwa kita semua, ya, bukan dibawa turun, tapi akan dibawa naik, akan diberikan kemajuan, ya, akan dipromosikan. Namun beberapa hal yang akan kita belajar bahwa tentang promosi ini sangat penting, ya, sangat penting buat kita, ya, buat umat Tuhan yang dibeli oleh Tuhan, ya. Kenapa? Karena supaya semua orang percaya, bisa dilihat semua orang dan menjadi saksi. Bapak Ibu, ayat yang kita baca bersama sudah diulang-ulang ayat ini, ya. Bagaimana kita mendapat promosi, mendapat kemajuan, mendapat kenaikan, bukan turun tapi naik. Yaitu di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu syarat untuk kita dipromosikan, salah satu, ya, supaya kita menikmati anugerah Tuhan, promosi yang datang dari Tuhan, yaitu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Ya, merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu. Ya, rendahkanlah dirimu. Apa arti merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara? Saya mencoba mencari apa arti merendahkan diri, yaitu menjadikan diri kita merasa kurang, merasa belum lengkap, menjadikan rendah, membawa hingga menjadi rendah atau menurunkan. Ya, merendahkan diri. Kita memerlukan sesuatu, kita butuh sesuatu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tolong aku ada yang kurang, ya, di hadapan Tuhan. Mari merendahkan diri. Ini syarat utama untuk kita dipromosikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini artinya menjadikan diri kita merasa kurang. Ya, kurang.
menjadikan diri kita rendah di hadapan Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Contoh yang luar biasa yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Contoh yang luar biasa dikatakan di sana bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini contoh dan teladan siapa ini? Saya percaya ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sana bahwa peristiwa Allah yang telah begitu rendah pengembangan dengan bahasa teologisnya yang sudah kita kenal, yaitu mengosongkan dirinya atau kenosis. Mengosongkan dirinya atau kenosis. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah teladan, itulah kuasa Tuhan sendiri yang merendahkan diri, yang Allah sendiri yang maha kuasa, yang punya segalanya, tapi dia mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi serupa dengan manusia. Tujuannya apa, saudara? Saya percaya semua manusia tidak mengenal Allah. Tapi saat Tuhan Yesus menjadi manusia, mereka melihat kuasa Allah karena merendahkan diri, mengosongkan diri menjadi manusia. Makanya manusia di sekitar mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus karena merendahkan diri, mengosongkan diri. Itu pribadi Tuhan Yesus. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu Saudara, promosi. Saya katakan begini, saya dapat sesuatu bahwa tidak ada sukses tanpa proses. Sekali lagi, tidak ada sukses tanpa proses. Ya, Tuhan senang dengan proses, ya. Dan kita semua sedang dalam proses kesempurnaan. Yang kedua, tidak ada kemenangan tanpa gelanggang. Haleluya. Apa itu gelanggang? Arena untuk kita bertanding. Ya. Bagaimana kita bertanding kalau tidak ada gelanggang atau tempat? Bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak bertanding? Haleluya. Umat Tuhan, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan, dan Paulus menang. Ya, kita hidup ini sedang bertanding, dan gelanggangnya di mana, saudara? Di dunia ini. Tempatnya di tempat kita masing-masing. Ya, kita dijanjikan adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan hari-hari ini kita sedang bertanding. Amin. Haleluya. Yang ketiga, tidak ada kemuliaan tanpa apa? Penderitaan atau salib. Semua rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Semua rindu kebesaran Tuhan dinyatakan. Haleluya. Tidak ada yang lain. Contohnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia terima kemuliaan dari Bapa. Ada kuasa yang luar biasa. Ya. Tapi harus melewati apa? Penderitaan, yaitu salib. Haleluya. Mari kita renungkan bersama-sama, saudara. Bagaimana hidup kita, hidup orang percaya yang sudah dipanggil, diselamatkan. Kita semua mau sukses. Tapi saat diproses, kita akan apa? Lari atau datang? Haleluya. Saya percaya proses ini
ya, dalam hidup kita itu menunjukkan kita nanti akan menjadi sukses bersama Tuhan. Dan kita bertanding dan kita akan menang. Dan gelanggangnya di mana, saudara? Di dunia ini. Haleluya. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan atau salib. Saya percaya, orang percaya pengen kemuliaan itu datang. Kemuliaan itu turun atas kita. Kuasa Tuhan itu turun atas kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Tapi seringkali umat Tuhan, gereja Tuhan, tidak mau bayar penderitaan itu. Tidak mau bayar salib. Ya, dikatakan, kan Tuhan Yesus sudah disalib. Nah, betul. Tuhan Yesus sudah disalib. Dan sudah menderita. Dan kita percaya. Dan waktu proses inilah yang menentukan kita untuk dipromosikan. Haleluya. Kita lanjutkan. Contoh-contoh yang luar biasa yang sudah sering kali kita baca. Kita belajar dari Nabi Musa. Ya. Musa memilih tinggal bersama bangsanya, yaitu Israel, di padang gurun. Haleluya. Kenapa? Sebenarnya Musa bisa pilih, saya tinggal di kerajaan, saya tinggal nikmat, nyaman, enak. Tapi Musa memilih apa? Tinggal bersama bangsanya. Di padang gurun tidak enak. Tapi Musa diproses oleh Tuhan dan dia menikmati janji-janjinya Tuhan. Penyertaan Tuhan, dia dipilih dan menyatakan mujizat demi mujizat. Haleluya. Ini yang dialami oleh Musa. Ya. Yang kedua, yaitu Yusuf. Sebelum menjadi orang kedua di Mesir, dia menjadi hamba daripada siapa? Tuan Potifar. Dia diproses. Ya, sebelum dipromosikan di Mesir, dipakai luar biasa. Tapi dia harus mengalami proses. Sumur dan menjadi hamba. Di penjara. Proses demi proses. Dan menang dalam proses, Yusuf mengalami kemenangan. Dan menjadi berkat untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, bahkan untuk bangsanya. Sudah dipersiapkan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, yaitu Daud. Sebelum menjadi raja, dia menjadi gembala kambing domba. Haleluya. Ini yang luar biasa. Sudah seringkali dikhotbahkan, ini Daud. Orang yang tidak dihiraukan, bahkan dibuang, tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan suka dengan proses. Sekali lagi, ya, Tuhan suka bukan melihat yang jasmani, tapi melihat hati. Daud dipercaya 2-3 ekor kambing domba yang dijaganya. Diproses, tapi Tuhan pilih dia. Kakak-kakaknya semua tampil gagah perkasa. Tapi ketika Samuel datang untuk mengurapi, mana anak Daud yang sudah dipersiapkan? Di mana? Di padang belantara, sedang mengembalakan. Proses dilewati oleh Daud. Makanya Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Haleluya. Yang keempat, saya percaya kita tidak lari kemana-mana. Yesus Kristus, sebelum dia diangkat sebagai raja atas segala raja, dan semua bertekuk lutut di dalam nama Yesus, harus melewati apa? Salib. Melewati proses. Teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus.
melewati proses demi proses. Haleluya. Dan benar, nyata, ketika melewati salib, mati di kayu salib, dan dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, semua melihat bagaimana Tuhan naik ke sorga, menyatakan kemuliaannya kepada dunia, bahwa Dia yang harus disembah, dimuliakan. Haleluya. Dari 4 tokoh yang luar biasa, Yesus Kristus, tokoh sepanjang masa, yang semua akan bertekuk lutut dalam namanya, tapi melewati proses demi proses. Bapak Ibu, gereja Tuhan, hari-hari ini gereja Tuhan sedang diproses. Ya, kenapa saya bilang sedang diproses? Karena gereja Tuhan itu sebagai model dunia ini. Ya, sebagai teladan dunia ini. Dilihat. Ya, kehidupan kita dilihat. Gereja Tuhan dilihat oleh dunia. Yang baik jelas, oh luar biasa. Yang jelek pun dilihat. Kehidupan kita, saya percaya kita akan melihat orang-orang percaya yang semula bersemangat mencari Tuhan, hari-hari ini sedang diuji. Kita punya slogan, siapa kita? Saya percaya kita menjawab, aku anak raja, aku anak Tuhan. Tapi hari-hari ini kita diuji, benarkah kita orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan? Haleluya. Iman kita diuji dengan wabah COVID ini, dengan situasi kondisi ini, tetap beriman, tetap berharap kepada Yesus atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik, kita akan lanjutkan bagaimana Tuhan memproses dan menunjukkan jalan-jalannya. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh gereja Tuhan. Baik, kehidupan kita untuk menuju promosi yang datang dari Tuhan, itu adalah perjalanan. Hidup kita ini adalah perjalanan. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya. Dikatakan di sana, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau tetap berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat ketiga, jadi rendahkanlah hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat ini kita belajar, hidup ini perjalanan yang diberikan, perintahkan Tuhan. Ya, sebagai bangsa Israel yang besar, hidupnya hanya harus menuruti perintahnya Tuhan. Dan dibiarkan lapar. Dan Tuhan memberikan makan. Supaya kita ingat akan
ucapan Tuhan dan firman Tuhan. Haleluya. Dari 3 ayat ini kita belajar bahwa hidup ini tetap berjalan dan terus berjalan sampai kehendak Tuhan jadi. Dari pasal 8 lompat ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya apa? Direndahkannya hatimu dan mencobainya engkau hanya untuk apa? Berbuat baik kepadamu akhirnya. Haleluya. Ini tujuannya semua proses yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan hari-hari ini saya percaya ini sedang melanda umat Tuhan. Bukan saja umat Tuhan, seluruh dunia mengalami proses untuk kita menyadari kita perlu Tuhan. Kita perlu perkataan Tuhan. Bukan hanya perlu makan minum saja, tapi kita perlu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita lanjutkan. Pembelajarannya apa? Mari mendengar apa yang dikatakan Tuhan melewati firman-Nya. Mendengar. Ya, kabar berita kita dengar. Kita memperhatikan berita-berita di media sosial, di koran, dimanapun, di TV. Kita perhatikan. Dan apa yang mau Tuhan, kita melakukan firman-Nya. Dari Ulangan 8 ini, kita belajar pertama mendengar, yang kedua memperhatikan, melakukannya yang ketiga. Yang keempat apa? Melakukan dengan setia. Itu yang dimau Tuhan. Haleluya. Ini janjinya yang disukai dan kita cari. Saya sebagai penutup untuk kita semua, janji. Saya percaya kita senang dengan janji. Ya. Tuhan berjanji. Pertama, menyertai kita. Yang kedua, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita garis bawahi sebagai ayat penutup. Ya, tetapi haruslah engkau ingat ya kepada Tuhan Allahmu apa? Sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Nah, ini yang paling disukai. Ya. Tapi kita ulangi lagi, Saudara. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingat Tuhan Yesus. Sebab Dialah yang memberi kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Haleluya. Kaya jasmani, yes. Kaya rohani, yes, yes, yes. Dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti kapan? Sekarang ini. Haleluya. Saya percaya janji Tuhan ini akan digenapi kalau kita apa? Ingat akan nama Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Saya percaya kita akan menjadi seperti Yesus. Saya percaya kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan menyatakan kuasanya. Amin. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Keadaan apapun di dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita. Dan Dia berjanji. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak hari-hari akhir ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya percaya
janjinya itu dikenapi untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang menolong kita, yang dijanjikan kepada kita. Kita butuh kekuatan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kekuatan Yesus yang memberikan teladan buat kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih firman-Mu yang sudah dibentangkan. Biar hidup di dalam hidup kami. Dan kami mengingat Bapak Ibu, pengorbanan Yesus. Yesus sudah mengawali dan memberikan teladan. Dan Dia memperoleh kemuliaan. Semua lutut bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Karena sudah melewati salib. Saat ini kita akan bersama-sama mengingat seluruh pengorbanan Yesus. Yaitu tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Dan darahnya yang sudah dicurahkan. Kita perjamuan kudus, kita siapkan roti dan anggur. Yang kita siapkan di rumah, di tempat kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti yang merupakan tubuh Kristus. Di mana tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Dikorbankan bagi kita semua. Ketika Dia mau menghadap salib, Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, mengambil roti dan memecahkan roti itu dan mengucapkan berkat. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Lakukan ini setiap engkau berkumpul. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucapkan berkat atas cawan. Inilah darahku yang ditumpahkan. Dan ini adalah cawan perjanjian. Perbuatlah ini setiap kali engkau berkumpul. Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dengan iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapi janji-Mu di dalam hidup umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Yesus, yang khawatir tetap dikuatkan dan diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah setiap orang yang mendengar perkataan-Mu diberkati. Dan menerima yang dijanjikan oleh Bapa. Mulai hari ini, terimalah berkat yang dijanjikan Bapa. Di dalam kasih yang terbesar Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai-Mu. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin.